عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih terus dikujur kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semangat ibadah, nikmat lain-lainnya. Salah satunya dihadirkan kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, merupakan nikmat yang besar. Maka dari itu marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, anak-anakku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini berada di kurang lebih 7 hari pertama di bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi ada 12 bulan ini di sisi Allah sudah menjadi ketetapannya Allah. Ada di antara 12 bulan ini yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ada Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Nah, bulan Muharram ini, maka di bulan Muharram ini betul-betul kita bisa maksimalkan ibadah kita, ketakwaan kita, ya tentunya dengan nyata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini banyak sekali fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, dan banyak sekali juga amalan-amalan yang harus kita lakukan. Sesuai hadis Nabi SAW, salah satu yaitu puasa nanti di hari Asyura. Kalau tak salah tempatnya di hari Selasa. Dimana kalau kita berkenan untuk puasa di hari Asyura ini, maka dosa kita 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW, su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffir sanatal madiyah, rawahul Muslim. Ketika Rasulullah SAW ditanya perihal puasa di hari Arafah, beliau menjawab, puasa hari Arafah itu yukaffir sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun. Luar biasa. Maka bagi kita yang mengharapkan ampunan dari Allah, yang selama ini kita harapkan ampunan dari Allah, karena kita manusia gak luput dengan yang namanya dosa pasti, dan harapan kita semua walaupun banyak dosa ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu bulan yang betul-betul menjanjikan bagi kita ketika kita ingin dosa-dosa kita diampuni, ada amalan yaitu puasa di hari Asyura. Itu nanti kita yakin dengan puasa itulah maka dosa kita selama 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini tepatnya ya di hari yang ke-10 bulan Muharram itu terjadi peristiwa-peristiwa besar. Makanya di situ kita diperintahkan banyak kemudian merenung, banyak kemudian evaluasi diri, banyak untuk meningkatkan ibadah, keimanan, ketakwaan dengan berbagai macam amal soleh. Di antara itu banyak istighfar.
Dari 10 Muharram ini peristiwa-peristiwa hebat yang dikehendaki oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Di antaranya itu seperti peristiwa Nabi Yunus ketika diselamatkan dari sudah Allah kehendaki beliau berada di perut ikan selama 40 hari, di mana ketika beliau diselamatkan dari perut ikan itu tepatnya pada 10 Muharram. Kalau kita bicara kisah tentang sejarah Nabi Yunus, di mana ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah, yaitu mendakwakan tauhid, untuk menyembah Allah, tapi sayangnya orang-orang di sekitar yang sudah menjadi tanggung jawab beliau sesuai perintah untuk didakwahi menyembah Allah, tapi kebanyakan dari mereka yaitu menyembah selain Allah, selalu berada di dalam kekafirannya. Berdoa terus-menerus sudah Nabi Yunus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Kurang lebih 33 tahun beliau dakwah. Tapi luar biasanya selama 33 tahun itu kurang lebih, tapi ternyata yang beliau dapat adalah ejekan, olok-olokan, hinaan, pertentangan, dan begitu seterusnya. Sehingga putus asa Nabi Yunus, putus asa. Nah, dengan adanya keputusasaan ini dalam berdakwah dan kemudian menjalankan perintah Allah, sehingga beliau lari meninggalkan orang yang senantiasa sudah seharusnya beliau tekun untuk dakwahkan. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran ya. Wa inna yusalabina mursalin idza raqa ilal fulkil mashhur fasahama faqad minal mudhatin fartaqahu al-hudu wa mulim falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi Allah sudah menyatakan, ini merupakan kisah di dalam Al-Quran yang mana nantinya harus kita ambil pelajaran. Sesungguhnya Nabi Yunus itu salah satu di antara utusan-utusan Allah. Ingatlah in abaqa ila fulkil mashhur. Ingatlah ketika Nabi Yunus lari kepada atau ke kapal yang bermuatan lebih, yang bermuatan berat. In abaqa ila fulkil mashhur fasahama faqala minal mutahaddin. Nabi Yunus mengadakan undian dan termasuk golongan orang yang kalah dalam undian tersebut. Jadi kisahnya begitu lari menuju kapal. Nah, ternyata diizinkan oleh nahkodanya untuk masuk ke situ, ya silakan, monggo gitu ya. Tapi cuaca berubah praktis sehingga ada badai segala macam yang mengakibatkan kapalnya akan gunding, akan tenggelam. Nahkoda yang sudah tahu ilmunya ini dilihat dicek ternyata kepenuhan muatan. Maka apa? Harus kita buang semua barang-barang segala macam. Udah dibuang semuanya, ternyata masih tidak stabil itu. Dan ini solusi satu-satunya harus dikurangi lagi muatannya. Maka apa? Di antara kita harus berani dan harus mau berkorban untuk turun dari kapal ini, mau nggak mau, sehingga diadakan undian. Diundi sudah menjadi takdir Allah. Ternyata yang muncul adalah Nabi Yunus. Kalau tersebut diundi sampai 3 kali, yang muncul adalah nama Nabi Yunus. Ketika itu terjadi, Nabi Yunus ya ikhlas menerimanya, masuk ke lautan, kena ombak dan sebagainya. Barulah ditelan oleh ikan paus yang besar. Ya. Allah merintahkan ikan untuk kemudian bukan menerkam ya, kemudian memakan, tapi juga bukan dihancurkan, cuma perintahnya hanya sekedar untuk disimpan saja dalam perutnya. Tapi di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Ternyata semua itu Allah ciptakan, Allah kehendaki, ternyata ada hikmah yang besar. Ketika kemudian ditelan oleh ikan, ternyata Nabi Yunus di situ baru sadar, karena dialami ada 3 kegelapan ya. Itu mati dalam Al-Quran. Ada kegelapan di dasar laut,
kegelapan di dalam perut, kegelapan di malam hari. Jadi gelap di atas gelap, gulita di atas gulita. Ya, kita tidak bayangkan, jangankan di 3 kegelapan, 1 kegelapan aja, di kegelapan malam bagaimana rasa gelapnya. Belum lagi kegelapan di dasar laut, belum lagi di dalam perutnya, dan itu selama 40 hari. Itu luar biasa. Tapi dengan kesadaran diri bahwa Nabi Yunus beliau merasa sangat bersalah, berbuat dosa untuk tidak senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Ini juga bagian daripada belajarnya. Terus zikir kepada Allah, dengan terus minta ampun, istighfar dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la naqdiru alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua itu diabadikan beliau dalam Al-Quran. Wa dhannuni, beliau itu dijuluki Dhannun, orang yang memiliki ikan. Ya, karena di dalam ikan di dalam perut ikan. Idhaba, ketika dia pergi dalam keadaan marah, kalau sama kaumnya gak ada yang ikut, malah tentang diajak baik, malah tentang putus asa, adalah katanya lagi dia terserah kamu aja lah ya. Akhirnya lari Fadolna Allah nabdira, dia mengira bahwa kita tidak memilikannya gitu tahu. Fanada fitulma, berdoa dalam kegelapan. Ternyata di dalam perut ikan itu beliau terus berdoa. Tapi doanya bukan minta yang lain, tapi betul-betul mensucikan Allah, betul-betul bahwa merasa bahwa dirinya inilah yang itu banyak kesalahan, banyak dosa, dan inilah tugas kita selaku kita manusia yang mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus untuk mentauhidkan Allah, terus kemudian banyak evaluasi diri bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Jadi sanjungan terus dihadapan oleh Allah. Bukan lagi minta ya Allah keluarkan saya dari perut, tidak. Bukan lagi minta untuk kebutuhan, tidak. Tapi mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, terus kemudian mengakui diri ini banyak dosa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku itu termasuk orang-orang yang zalim. Dengan begitulah akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus selama 40 hari dalam perut ikan. Itu luar biasa. Itu merupakan salah satu mukjizatnya Nabi Yunus. Kalau dalam Al-Quran itu fasama fakana minal muta'alim fattaqahu marudu wa mulim falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya atau sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang ahli tasbih, ahli zikir, ahli menyebutkan Allah, mensucikan Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus itu pasti akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi karena mensucikan Allah, nah ini penting, ini pelajaran buat kita ya, Bapak Ibu dan semuanya. Mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, menyadar bahwa dirinya banyak dosa, itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari kegelapan, membebaskan dari masalah, problem kalau hidupan kita sehari-hari, kegelisahan, kesedihan. Kalau kita manusiawi gak gelisah gimana dalam kegelapan seperti itu? Dan itu gak cuma sehari 2 hari, gak detik 2 detik ya, gak itu aja, tapi sampai 40 hari. Dan itu luar biasa kegelisahan secara manusiawi. Tapi terus dikir, kau kasih solusi, kau kasih luar biasa, dan juga tak mati dijaga terus sama Allah. Dan ketika Nabi diselamatkan dari di dalam perut ikan ini, maka di situ tepatnya pada 10 bulan Muharram, tepatnya nanti hari Selasa. Jadi kita kalau kita sering mengadakan ulang tahun ya,
inilah yang harus kita ingat kembali sejarah-sejarah berharga untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Oh iya, sebelum Mahawa di mana Nabi Yunus diperjalanan oleh Allah dengan begitu hebatnya, ternyata hikmahnya menjadi pelajaran bagi kita karena buktinya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu kisah Nabi Yunus. Kemudian ada lagi kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diselamatkan dari kobaran api yang besar oleh Raja Namrud, ya. Saat itu beliau diselamatkan oleh Allah tepatnya pada 10 Muharram ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah untuk menebarkan tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Tapi lagi-lagi luar biasa, ya. Lagi-lagi tantangannya begitu hebat, lagi-lagi perjuangannya begitu penuh dengan pengorbanan, sehingga singkat cerita ketika ada ritual dari Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya untuk ibadah pada berhala-berhalanya, dilihat berhalanya pada hancur, padahal hancur. Ada satu berhala yang besar yang sentuh, dan ada seseorang yang mengetahui bahwa yang sering ngomongin berhala ini adalah Nabi Ibrahim. Nah, terus kemudian ditanya, kira-kira siapa yang ngancurin Tuhan kita ya? Oh, itu ada Ibrahim tuh suka ngomongin berhala kita. Panggil dia, diinterogasi. Kalau dalam Al-Quran itu, apakah kamu yang berbuat ini wahai Ibrahim kepada Tuhan kami? Qalu antafa bi ayatina ya Ibrahim. Antafa bi ayatina ya Ibrahim. Apakah kau yang berbuat seperti ini kepada Tuhan kami? Qala bal fa'alu kabiruhum hadza fasaluhum in kanu yantiqun. Enggak, kayaknya gede itu deh. Dia kan kebawa apa tuh? Itu kan inilah strategi Nabi Ibrahim untuk kemudian menunjukkan bahwa Tuhan mereka itu dibuat apa-apa. Itu kan ada dosa itu masih utuh di bawah apa? Tanya aja sama dia. Fastalu ikan yang timun, tanya sama dia. Ikannya itu kan apabila dia bisa ngomong gitu. Wah, dijawab, kamu tuh gila ya bro. Iya kan? Ya mana mungkin dia mau bisa ngomong gitu. Ya. Ya, tapi luar biasa dengan strategi Nabi Ibrahim ketika kemudian ditanya pasal ikan yang timbul, terus cuma di suara rusuk pada dia duduk di kepala. Ya, dengan apa? Loh, kami itu sadar ya itu ya. Ketika sambil menunduk ke kepala, laqad alimta maha ulai yang timbul. Sungguh kamu kan tahu kalau dia nggak bisa ngomong. Itu pernyataan dari pengikut Raja Namrud. Udah menyadari gitu. Ya. Ya tanya aja sama si gede tuh gitu kan. Siapa tahu dia pelakunya kan, dia bawa apa gitu. Ya. Kamu kan tahu Ibrahim dia nggak bisa ngomong gitu. Kalau kayak gitu kenapa disembah gitu. Akhirnya mulai berpikir tuh. Tapi luar biasa ya. Ya, kalau itu menurut surah Al-Rusyi, terus kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan kenapa engkau malah kau sembah ma la yanfa'u syai'an wa la yadurrukum, kepada berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit bagi kamu. Kenapa malah kau suka? Kalau engkau bilang saya gila, lebih gila mana? Logika betul masuk akal, tapi Raja nggak terima, bakar dia. Wah itu nggak terima, berhala digituin ya. Terus mau dikumpulkan, ada lubang besar, kayu banyak dibakar. Tapi karena api sifatnya yang panas, itu juga makhluknya Allah. Ketika Allah bilang ya narukuni bardan wassalamu ala Ibrahim, wahai apiku jadilah engkau adem, dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ketika dimasukkan kepada kobaran api yang besar itu, sehelai baju pun tidak terbakar sama sekali, apalagi anggota tubuhnya. Justru terlihat santai, enjoy, nyaman. Walaupun sifatnya membara, memanaskan, tapi karena api dan makhluknya
juga makhluk dalam keseharian kita. Kita menghadapi masalah, problem apa kita rasakan, itu makhluknya Allah semua. Yang memberikan adalah Allah. Walaupun rasa masalah itu adalah berat, seperti api sifatnya adalah membara, memanaskan, tapi apabila Allah mau itu akan jadi adem, nggak ada yang nggak mungkin. Wa qadu amron fa innama yakunu lahu kun. Kalau Allah bilang tinggal kun fayakun, api kamu jadilah adem dan menyelamatkan. Tidak adem ketika kemudian adem mungkin kedinginan, tapi yang menyelamatkan. Bardan wassalamun ala Ibrahim. Itu luar biasa. Sehingga apa? Ternyata betul selai baju, selai rambut pun gak terbakar sama sekali oleh kobaran api. Kenapa? Karena api adalah makhluknya Allah gitu. Dan patuh dengan perintahnya Allah. Ketika Allah perintahkan Adam ingin, ya, luar biasa, maka dijabah, maka diturutin begitu. Nabi Ibrahim kita sudah sangat mengenal, ya, paling tidak kita tahu sejarah bagaimana ketakwaan yang luar biasa yang ada dalam Nabi Ibrahim, sampai kemudian perjuangan berdakwah, kepatuhan, pasang bawah itu luar biasa. Ya, sangat takutnya sama Allah sehingga api pun akan tunduk kepada Allah, tunduk untuk menyelamatkan Ibrahim. Kita juga seperti itu. Kalau kita semakin takut sama Allah, semakin kemudian patuh sama Allah, maka masalah-masalah juga akan patuh sama Allah untuk menyelesaikan. Yang hadir masalah akan berubah jadi solusi. Itu luar biasa. Nah itu selamatin Nabi Ibrahim di kobaran api tepatnya sebelum Muharram. Luar biasa. Ada lagi kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah kita mungkin untuk kajian pagi hari ini kita khususkan untuk bicara tentang Muharram, ya, salah satu utamanya untuk mengenang bagaimana perjalanan Nabi dulu, dan itu semua diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diselamatkan oleh Allah, ya, dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, falamma taru'al jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi fa'auhayna ila Musa anidri bi asroqal bahar fa'amfaraqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Ketika ada dua golongan saling melihat, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, Raja Fir'aun dan bala tentara saling melihat, maka manusiawi ketika kaum Nabi Musa, inna lamudrakun, wahai Musa kita bakalan kesusul. Ini bagaimana? Nanti kalau kita kesusul kita bakalan mati semua, kita akan disiksa habis-habisan. Ini bagaimana Musa? Manusiawi, inna lamudrakun, begitu. Tapi apakah Nabi Musa panik? Tidak. Apakah Nabi Musa kemudian kehabisan akal? Tidak. Apakah kemudian Nabi Musa sibuk untuk mencari keselamatan diri? Tidak. Tapi apa? Kalau nggak bakalan kesusul kok. Dengan santai Nabi Musa bilang seperti itu. Qala kalla, nggak bakalan kesusul, nggak akan tersusul. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, pasti memberi petunjuk. Lagi-lagi disadarkan kepada Tuhannya, lagi-lagi disadarkan kepada Allah. Bukan berarti Nabi Musa mengumpulkan komando-komandonya, ketua-ketuanya, ayo kita rapat, kita kumpul, kita ingin menyelesaikan masalah, ayo cari jalan keluar gimana. Tidak, itu nanti dulu. Nanti biar Allah yang bimbing untuk berikhtiar, biar Allah yang akan menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah Allah yang harus kita tuju. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya Allah bersamaku, ya. Inna ma'iya rabbi, Tuhan bersamaku, sayahdi, akan memberi petunjuk. Tapi itu luar biasa, ya. Jadi begitulah kalau kita belajar dari para nabi tentang ketauhidan. Hal apapun itu di bawah terus Allah. Masalah apapun, urusan apapun, ya. Urusan senang, sedih, gelisah, itu semua di bawah Allah. Bukan lagi urusan senang
Kita lupa dengan Allah. Begitu kita sedih, ya Allah. Kita lagi banyak masalah, baru kita nangis ke Allah. Begitu senang, kita lupa terus. Tidak. Ya, Nabi ajarkan, para Nabi Rasul ajarkan, senang, apalagi kalau senang gitu ya. Sedih, ya apalagi. Jadi semua senang sedih itu semuanya tentu menjadi wasilah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian disadar kepada Allah, inna ma'a rabbi sayahdi. Manusia tidak panik di mana ya, Bapak Ibu anakku semuanya. Di depan lautan yang begitu luas, di belakang kerajaan Firaun dan bala tentara semakin mendekat, manusiawi pasti panik. Seperti kita dikejar oleh masalah yang seperti nggak ada solusinya. Aduh, ini bakalan habis gitu ya. Ini bakalan saya ini akan nggak ada lagi ketenangan, nggak ada lagi, pasti yang ada adalah kehancuran, pasti aduh, nggak ada solusi. Mungkin ada di antara sebagai manusia merasa sehingga bunuh diri, gantung diri karena nggak yakin dengan Allah. Sudah kayak udah nggak ada harapan hidup nih. Karena lupa dengan kekuasaan Allah itu, lupa dengan keagungan Allah, bahwa Allah itu maha agung, maha segala-galanya. Jangankan menyelesaikan masalah, ya, mengadakan segala sesuatunya yang ada di muka bumi adalah mudah bagi Allah, apalagi hanya sebatas menyelesaikan masalah. Dan yang memberi masalah juga Allah, itu kecuali yang memberi masalah juga Allah, lain cerita. Ini yang memberi masalah adalah Allah, yang pasti yang memberi solusi juga pasti Allah. Maka apa jalan satu-satunya? Menuju ke Allah terlebih dahulu. Biar nanti ketika kita pilih ikhtiar ini, ikhtiar itu, kita yang berharap adalah ikhtiar yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diperjalankan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata luar biasa kondisi yang begitu panik, ya, gelisah, sedih yang dialami oleh kaum Nabi Musa. Karena sudah jelas bahkan kekejar, bahkan disiksa habis-habisan, bahkan dibunuh dan seterusnya. Itu sudah pasti itu. Tapi ketika sekali kepada Allah, betul Allah jawab, fa'auhayna ila Musa anidri bi asraqal bahr fanfalaqa fakana kullu fiqin qattautil azim. Kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Ikhtiarnya tak masuk akal sebenarnya, tapi karena Allah yang mau, selesai. Pukulkan tongkatmu ke lautan itu, anidri bi asraqal bahr. Begitu dipukulkan, terbelah lautan itu. Fanfalaqa, maka terbelah. Setiap belah seperti gunung yang bisa dilewati, gunung yang besar. Nah, kalau kita lewat di sebuah jalan, ya seperti itu kejadiannya. Padahal itu ada lautan, laut merah begitu luas, begitu dalam. Seketika itu juga nggak bertahap, nggak hitungan bulan, nggak hitungan tahun, tidak langsung begitu juga terbuka. Loh gimana manusia nggak masuk akal? Nalar manusia nggak masuk akal, karena itu yang kuasa Allah. Sama kita, kalau kita mengandalkan akal kita, pikiran kita, ya hanya diam di situ saja. Bahkan memang seperti itu kejadiannya. Tapi kalau kita buka lebar-lebar, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, Allah bisa mau buat apa saja, pasti akan terbuka. Ketika itu yang terjadi, maka Allah pun akan pasti menunjukkan kekuasaannya. Belum kita kunci pikiran kita, hati kita, keyakinan kita bahwa inilah yang terjadi. Sudah nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Kita mana santri yang menghafal Al-Quran, nggak ada kata, kemudian nggak bisa kalau Allah menghendaki atau mudah menghafal Al-Quran gitu. Dan ini masalah seperti itu. Ternyata luar biasa Allahnya ketika kemudian diperintahkan. Dan luar biasanya Allah sangat bisa ketika kemudian bilang, wahai laut, terbelahlah kamu. Bisa, nggak usah nunggu Nabi Musa punya tongkat, cukup bilang laut terbelah langsung. Tapi kenapa Nabi Musa diberitahu untuk ikhtiar, mukul dulu gitu. Inilah yang kemudian salah satu menjadi pelajaran bagi kita. Kita ikhtiar itu pengennya dapat petunjuk dari Allah, dapat bimbingan dari Allah, sehingga yang ada adalah kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti apa yang kita lakukan, apa
aktivitas apapun itu berada di jalan yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran hadisnya. Itu memang yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan itu terbukti terbelah. Mana mungkin ya lautan begitu tiba-tiba terbelah jadi jalan. Kayak mesinnya begitu kira-kira ya. Dan itu ada penghalang seperti yang menghalangi. Dan itu kisahnya apa ya? Nah, kenapa kemudian diabadikan dalam Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci kita, pedoman kita. Gak mungkin kalau kemudian awalnya iseng nempelin ngabadikan di Al-Quran menjadi pedoman hidup kita hanya sekedar untuk baca, tidak mungkin. Pasti akan menjadi pelajaran besar buat kita. Karena itu terabadikan dalam firman Allah yaitu Al-Quran. Maka dengan mengulas cerita atau kisah Nabi yang untuk menguatkan ketakwaan kita, keimanan kita pada Allah, ini penting di bulan Muharram ini. Itu luar biasa, sehingga terbelahlah lautan, kemudian menjadi jalan, akhirnya terselamatkan juga Nabi Musa dan kaum-kaumnya. Dan yang lebih hebat lagi, masalahnya dimusnahkan langsung sama Allah. Raja Fir'aun dan para tentaranya ikuti di belakangnya Nabi Musa alaihissalam. Belakangnya begitu Nabi Musa dan kaumnya sampai ke daratan, Raja Fir'aun dan para tentaranya masih di tengah-tengah lautan. Dibalikin lagi yang tadinya jalan kemudian kembali menjadi lautan. Akhirnya tenggelamlah Raja Fir'aun dan para tentaranya. Artinya apa? Masalah-masalah kalau kita kemudian bawa kepada Allah, semua masalah itu akan Allah musnahkan. Yang ada adalah kesuksesan, keberhasilan dunia akhirat. Itu terjadi pada 10 Muharram. Itu luar biasa. Nabi Musa. Setelah kita bicara Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Yunus, ada juga Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau diselamatkan dari banjir bandang ya, yang begitu luar biasa. Jadi kisahnya itu lagi-lagi untuk berdakwah. Nabi Nuh luar biasa, dikasih usia kurang lebih 950 tahun usia beliau. Begitu panjang ya. Tapi kehidupan beliau untuk berdakwah, untuk berjuang menegakkan agama Allah, itu luar biasa. Tidak untuk yang lain, untuk yang tidak, tapi untuk betul-betul, karena memang beliau Nabi ya. Termasuk ini merupakan pelajaran juga buat kita, bahwa kita hidup itu memang sejatinya memang untuk ibadah. Lagi-lagi apapun aktivitas kita, baik di dalam rumah, di luar rumah ya, di tempat kerja kita, di kantor, di perusahaan dimanapun, yang penting bagaimana kita menjernihkannya, meluruskannya, bahwa bekerja sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering disampaikan bahwa ibadah tidak harus di atas sajadah, tidak harus di dalam masjid, tidak harus kemudian kita megang tasbih terus, megang Al-Quran terus, kita tidak. Kita di tempat kerja pun itu juga bisa kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Nuh alaihissalam, beliau dikasih usia 950 tahun. Udah 900 tahun beliau berdakwah kepada kaum-kaumnya. Dan luar biasa, selama 900 tahun yang ikut gak lebih dari 80 orang. Jadi kalau dihitung 10 tahun bisa dapat hanya 1 orang. Luar biasa untuk mendakwakan kaum itu. Luar biasa ya. Sampai beliau itu ambil ke Allah, Qala Rabbi ini ta'adu qawmi layla wa nahara falam yazidu du'ai illa firara wa inni kullama ta'adu lidaghfir lakum ja'alu asabihu fi adani wastabsharu thiyabahum wa asabu wastakbaru istikbara. Surat apa ya? Aduh, surat apa ini? Surat Nuh ya. Jadi di surat 9 surat itu dinyatakan juga Rabbi ini da'adu qawmi layla wa nahara, ya Allah ya Tuhanku, aku mendakwakan, aku mengajar, aku berdakwah kepada kaumku layla wa nahara, malam siang sudah aku laksanakan. Luar biasa, gak cukup cuma siang doang. Ini dari motivasi ngajarin anak pagi, siang, sore, malam.
jadi motivasi. Nah, jadi anak santri pagi, bahkan mulai dari tahajud pun dibimbing, dididik sampai kemudian pagi, siangnya, sorenya, malamnya. Nah itu masih belum ada apa-apanya dengan perjuangan orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Allah. Paling tidak kita bisa mengambil sebagai motivasi ya, khususnya untuk anak-anak santri khususnya. Jadi ya Allah, aku sudah doakan. Ini ta'awud qaumi laila wa nahara. Ya, malam dan siang. Falam yazidu du'ai ila firara wa ini ya. Tapi falam yazidu, gimana mereka malah bertambah. Ila firara yang ada hanyalah malah lari. Dan lebih keselnya lagi, gergetnya gitu ya, kaum yang Nabi itu ya, inni kullama ta'uduhum litaghfir lahu, ketika aku mengajak untuk kepadamu menyembah Allah, bertakwa kepada Allah gitu ya. Nah, kullama ta'uduhum untuk agar engkau mengampuni mereka. Sebenarnya Nabi Muhammad berdakwah itu biar mereka dapat ampunan dari Allah, lagi-lagi untuk kasih sayang gitu ya. Tidak untuk kemudian hanya serta-merta ini perintah dari Allah, tidak, tapi la astaghfirullah, agar mereka itu dapat ampunan gitu. Itu yang biasa. Tapi luar biasa apa? Di situ ayat yang melanjutkan ya, ternyata tangannya dipakai untuk nyumpetin telinganya. Wa inni kullama ta'atu litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tutup seperti itu. Astausyau fiya mau cari kain baru kain tutup. Bukan ngeselin. Wasal wasal musibah, mereka mengingkari, menyombongkan diri. Kalau kita dinasihati pura-pura dengar masih enak gitu ya. Walaupun kita nggak tahu tapi pura-pura mending aja. Ini enggak itu, ini aku yang bicara. Sama muka ditutupi, berarti ini ngeselin banget ya Allah. Kalau kita bisa bayangin ya, luar biasa seperti itu. Sehingga apa? Akhirnya qala rabbi la tadar ala ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, apa itu? Jangan biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah, inilah kemudian permintaan Nabi untuk ngabisin kaumnya semuanya itu ya. Dan luar biasa ketika kemudian diperintahkan bahwa kemudian membuat kapal besar di tengah pedesaan jauh dari laut. Kaumnya melayang, no, kamu semakin gila ya kamu ini ya. Begitu, nggak ada apa-apa, kamu bikin kapal itu buat apa di tengah ini jauh dari laut, itu buat apa? Ya, di panas yang terik matahari, sibuk bikin kapalnya besar lagi. Dan itu luar biasa, nggak langsung diikat pada perintah dulu untuk nanam pohon. Ada yang menyatakan pohon kurma itu sampai kemudian 90 tahun. Jadi dia langsung buat kapal, sabar dulu. Inilah perjuangan ya, perjuangan untuk berdakwah butuh proses, butuh kesabaran, keistiqomahan. 90 tahun nunggu pohon lama, pohon gede dulu. Begitu udah gede baru dibuat kapal, itu diejek, dilemparin kotoran, kan? Ingin buang kotoran di situ, betul-betul dihina, diledek dan segala macam. Tapi dia tetap sabar. Ya. Nah, ketika udah jadi kapal, baru saatnya ketika kemudian Allah akan turunkan ya, bencana besar ya, yang sekiranya bisa menghabisi orang-orang yang tidak ikut oleh atau kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga perintah Allah untuk kemudian naik ke atas kapal dan pengikut-pengikutnya, sehingga kemudian hewan-hewan yang berpasang-pasangan ya, itu semuanya masuk ke atas. Masih mengira seperti tidak apa-apa, baru kemudian terjadi bencana besar. Bencana besar terjadi, ya anaknya Nabi Nuh yang namanya ya, terlihat masih menyombongkan diri, gak mau ngikut. Sudah jelas-jelas mau akan terjadi bencana, ya bahkan sudah terjadi bencana pun masih menyombongkan diri gitu. Ya, lagi-lagi gak taat sama orang tua, malah menyombongkan diri. Ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku yang bunayya, dengan panggilan indah. Ya bunayya itu panggilan sangat mesra, sangat indah seorang orang tua kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, naiklah bersama kami di sini.
Dikira akan selamat dengan dia ikhtiar berusaha naik ke atas gunung. Ternyata apa yang terjadi? Habis semuanya ya. Akhirnya banjir gede besar sekali, hujan terus menerus, mulai air terus naik sampai kemudian gunung pun tenggelam ya. Akhirnya kemudian berlabuhlah pesawat kapal ini di atas gunung, kalau nggak salah namanya Bukit Zuhdi ya. Disitulah kemudian keluar dari kapal tepatnya 10 Muharram. Itu luar biasa. Jadi 10 Muharram sangat bersejarah sekali. Belum lagi kisah Nabi Adam ya. Nabi Adam itu mendapatkan ampunan dari Allah 10 Muharram juga. Ketika Nabi Adam ya tamuskun anta wa zawjuka jannatan fakula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, tempat tinggal di sini, istrimu dan kamu di surga. Apa aja kamu makan silakan sesuka kamu, haythu kunta. Tapi ingat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Tapi jangan dekati pohon ini ya. Kamu nanti akan jadi orang zalim. Nah, setan ini ketika setan itu iblis ya diminta untuk sujud Nabi Adam ya nggak mau ya kan ya. Abawa wastakbara kana minal kafirin begitu dikeluarkan kemudian dari surga ini ya. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajuhuma mimma kana, sehingga memperdayalah iblis kepada Nabi Adam Siti Hawa sehingga apa? Nabi Adam Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Itu pun dengan rekayasa luar biasa iblis, perjuangan luar biasa, karena Nabi Adam bukan orang sembarangan ya. Sampai pokok sama bunga ini laku malam yang nasi dalam ayat lain. Sampai aku bersumpah aku ini adalah penasihat-penasihatmu loh ada Hawa gitu kata iblis. Tetap aja Nabi Adam tetap kuat apa yang sudah menjadi perintahnya Allah. Tapi begitu sumpah yang kedua ini udah angkat tangan. Demi Allah ada, wah sudah keluar nama Allah tuh. Berkatalah hati Nabi Adam, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin ketika disebut nama bergetar hati mereka. Ketika demi Allah ada, wah kalau Allah ini benar nih, wah begitu. Jadi kata ahli tafsir Nabi Adam ini sebenarnya karena ada ucapan Allah, karena begitu hebatnya kedekatan dengan Allah, begitu sebut terang benar gitu. Tapi lupa dengan wala taqraba hadhihi syajarata tadi, perintah untuk menjauhi pohon ini itu. Sehingga dikeluarkanlah kemudian dari surga. Terus kemudian setelah itu terus bertaubat kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dzalamna anfusana, kita telah berbuat zalim kepada diri kami. Dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila Engkau tidak mengampuniku wa tarhamna, tidak mengasihiku, lanakunanna minal khasirin, pasti menjadi termasuk orang yang merugi. Itulah istighfarnya Nabi Adam. Kalau Nabi Yunus tadi ya kita subhanaka inni kuntu minal. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dengan kisah ini masih banyak, seperti Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu diselamatkan dari penjara setelah difitnah oleh Siti Zulaikha dengan berzina dan seterusnya. Dia bebas dari penjara itu tepatnya 10 Muharram gitu ya. Terus kemudian Nabi Ayub sebulan saatnya tepatnya 10 Muharram ya. Dengan istighfarnya Nabi Adam tadi itu bisa kita ambil kesimpulan bulan inilah kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya kisah Nabi-Nabi terdahulu yang Allah perjalankan di 10 Muharram tepatnya. Maka ini hari istimewa. Maka ini tadi menyampaikan khusus untuk ya salah satu kisah atau peristiwa besar di bulan Muharram. Untuk kajian kitab langsung juga bisa kita lanjut di pekan depan. Karena untuk kita mengulas kembali, oh ternyata ya mungkin ada yang lupa barangkali Bapak Ibu, anak-anakku khususnya ya lupa bahwa di 10 Muharram itu adalah hal yang istimewa, hal yang penuh dengan sejarah dan peristiwa-peristiwa besar yang bisa kita ambil pelajaran. Maka
dari situ mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita untuk bisa beramal di 10 Muharram khususnya, yaitu amalan puasa, termasuk nanti ada kan biasanya kalau Muharram itu surah ada santunan macam-macam dan seterusnya, ada kemudian ibadah ini ibadah itu, salah satu puasa ya, karena menjanjikan dosa 1 tahun yang lalu ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi kita bisa kita ambil kesimpulan dari sejarah para nabi rasul yang luar biasa tersebut, dan semua itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Maka sudah pasti harus kita ambil pelajaran hikmah agar keimanan ketakwaan kita ini semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan keimanan ketakwaan kita meningkat, harapannya dan kita iringi doa kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, sehingga kita pun nanti dipanggil harapannya dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridho diridhoi. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat dan berkah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.